Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ujian Batin Anugerah Ilahi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Bijaksana, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan dan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami menyadari ya Bapa, bahwa perjalanan hidup kami seringkali diwarnai dengan ujian batin dan berbagai pergumulan hidup. Tuhan, ada kalanya hati kami terasa lemah, pikiran kami diselimuti oleh berbagai macam kekhawatiran, dan iman kami diuji oleh badai kehidupan. Di tengah semua itu, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami menghadapi semuanya itu sendirian. Singkapkanlah kebenaran-Mu bagi kami, agar kami melihat di balik setiap ujian, ada anugerah ilahi yang tidak terbatas yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua tanpa terkecuali pernah atau akan mengalami ujian dalam hidup ini. Tidak hanya ujian dalam bentuk kesukaran fisik atau soal finansial, tetapi juga ujian yang jauh lebih dalam lagi, yaitu ujian batin ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ujian batin? Ujian batin adalah cobaan yang langsung menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh emosi kita, dan juga soal keyakinan kita. Ini adalah pergulatan internal, peperangan rohani yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain, namun sangat nyata bagi mereka yang sedang mengalaminya. Ujian batin itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk, soal keraguan, soal ketakutan, soal kekecewaan, kepahitan, godaan, kesepian yang mendalam, atau bahkan perasaan ditinggalkan Tuhan sendirian menghadapi persoalan hidup. Kadangkala kemudian kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidupku? Mengapa aku harus melewati penderitaan emosional atau penderitaan spiritual yang tidak mudah ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi wajar, dan justru disinilah kita ini diundang untuk melihat lebih dalam lagi tujuan di balik ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Tuhan memiliki tujuan di balik setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, dari ayat ini kita dapat melihat beberapa tujuan utama.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian batin seringkali memaksa kita untuk bertekun dan untuk bersabar, untuk menunggu waktu Tuhan, dan untuk tidak menyerah meskipun keadaan terasa sangat berat. Ketekunan ini bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga tentang tetap setia, tentang hidup benar di tengah segala situasi yang sedang sulit. Saudaraku, seperti emas yang dimurnikan oleh api, maka iman kita pun dimurnikan melalui berbagai macam ujian. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ujian batin menyingkapkan apa yang sesungguhnya ada dalam hati kita. Apakah kita benar-benar percaya pada Tuhan? Ataukah iman kita hanya sekedar basa-basi saat keadaan kita baik-baik saja? Sementara ketika keadaan tidak baik-baik saja, kita merasa tertekan, kemudian kita mulai menjauh dari Tuhan, dan kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita sendiri. Saudaraku, saat engkau diuji oleh Tuhan, ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan kotoran dalam iman kita. Seperti soal ketergantungan pada diri sendiri, soal kebanggaan duniawi, atau kepercayaan pada hal-hal yang tidak berkenan dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, ujian batin adalah alat yang ampuh untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Dalam penderitaan, kita belajar rendah hati, soal kasih, soal pengampunan, dan juga soal ketergantungan penuh hanya kepada Allah. Kita melihat bagaimana Kristus sendiri dalam ujian terbesarnya di Taman Getsemani dan juga di atas kayu salib, Yesus tetap taat kepada kehendak Bapa. Ketika kita berada di titik yang paling terendah, ketika kekuatan kita sendiri rasanya tidak cukup lagi, disitulah kita dipaksa untuk sepenuhnya bersandar pada kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu tetap memiliki rancangan yang baik atas hidup kita. Dan kita terus-menerus berharap, percaya hanya pada Tuhan. Ujian batin ini seringkali menjadi titik balik di mana kita menyadari bahwa satu-satunya sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber pengharapan kita, semuanya itu adalah Tuhan sendiri. Ini adalah momen di mana kita melepaskan kendali dan membiarkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Melalui ujian batin inilah kita tidak hanya mengenal Tuhan secara intelektual, tetapi secara personal dan sangat mendalam. Ini adalah pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan, dan itu waktu yang indah, kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa mengerti akan rancangan Tuhan. Kita mengalami kesetiaan Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas, dan kita merasakan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah
kelemahan kita sebagai manusia yang serba terbatas. Kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sebagai penyelamat, Tuhan sebagai penghibur, dan Tuhan itu sebagai gembala yang baik atas hidup kita sebagai kawanan domba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengertikah Anda ada anugerah ilahi di tengah ujian yang terjadi? Meskipun ujian batin itu bisa terasa sangat berat, kita tidak pernah menghadapinya seorang diri. Disinilah anugerah ilahi sangat berperan penting. Anugerah ilahi adalah soal kebaikan, kemurahan, dan kekuatan Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Bukan karena kita layak menerima, tetapi karena Tuhan itu mengasihi kita. Bagaimana anugerah ilahi ini bekerja di tengah ujian batin? Yang pertama, kekuatan untuk bertahan. Tuhan tidak pernah memberikan ujian melampaui kekuatan kita. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, anugerah Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan, bahkan ketika kita merasa sudah tidak mampu lagi. Dalam badai emosi dan pikiran yang berkecamuk, anugerah Tuhan memberikan penghiburan yang melampaui pengertian. Damai sejahtera ini bukan karena tidak adanya masalah, tetapi karena kehadiran Kristus di dalam masalah kita itu. Terkadang kita tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana kita menghadapi ujian itu. Anugerah Tuhan menyediakan hikmat ilahi untuk kita dapat melihat situasi dari cara pandangnya Tuhan, untuk membuat keputusan dengan benar, dan untuk memahami tujuan Tuhan mengizinkan ujian batin itu ada pada kita. Saudaraku, kita memiliki Roh Penolong. Kita memiliki Roh Kudus yang adalah penghibur yang sejati. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, menolong kita dalam kelemahan kita, dan membantu kita berdoa bagi kita dengan keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Kehadiran Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita ini tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kita. Ketika kita melewati ujian batin dengan iman dan kita bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan, kisah kita itu akan menjadi kesaksian yang indah, kesaksian yang dapat menguatkan orang-orang lain. Kita bisa bersaksi tentang kesetiaan Tuhan dan bagaimana Tuhan memimpin kita melalui lembah kekelaman yang kita jalani, memberikan kita harapan bagi mereka yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergulatan hidup yang serupa dengan kita. Kita dapat membagikan apa yang pernah kita alami dan itu menjadi kekuatan bagi orang lain. Saudaraku, pada akhirnya tujuan dari ujian batin dan pekerjaan anugerah ilahi adalah untuk membentuk iman kita menjadi kokoh, kita bertumbuh dewasa, dan kita tidak mudah goyah oleh berbagai macam
angin pencobaan. Iman yang terbentuk melalui ujian adalah iman yang telah terbukti, iman yang mengenal siapa Tuhannya di tengah badai yang terjadi. Bukan hanya ketika hidup kita baik-baik saja dalam ketenangan. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di tempat yang sering diterpa angin kencang akan memiliki akar yang lebih kuat. Dia tertanam sangat dalam dan dia berdiri lebih kokoh daripada pohon-pohon yang tidak pernah mengalami kuatnya tekanan badai. Pohon itu akan tumbuh dengan sangat kuat. Demikian juga iman kita yang diuji, yang ditempa melalui berbagai macam kesulitan hidup, maka ujian batin kita akan berakar lebih dalam kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi ujian batin, mari kita ingat, yang pertama, janganlah menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan atas kita. Yang kedua, berdoalah tanpa henti. Luapkan isi hati Anda kepada Tuhan dengan jujur, dengan tulus hati. Karena Tuhan itu selalu mendengar seruan doa kita yang diucapkan dengan kesungguhan, dengan pertobatan, dan dalam hidup kita yang benar. Yang ketiga, berpegang teguh pada firman Tuhan. Firman adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup kita. Hidup dalam ketaatan dan kita tetap terus percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi satu-satunya pedoman bagi kita dalam melangkah menjalani hidup ini. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan kita yang akan membimbing kita pada jalan kebenaran, yang akan membawa kita pada hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ujian batin adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjalanan iman anak-anak Tuhan. Namun itu bukanlah tanda kelemahan atau bahwa Tuhan menjauh dari kita. Sebaliknya, ujian batin adalah undangan untuk mengalami anugerah ilahinya secara lebih mendalam, untuk membiarkan Tuhan memurnikan dan membentuk kita kembali, sehingga iman kita akan bertumbuh menjadi kokoh dan hidup kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Janganlah takut atau tawar hati ketika ujian datang menerpa hidup kita. Anggaplah itu sebagai suatu kesempatan untuk menyaksikan kesetiaan Tuhan, untuk mengalami kekuatan Tuhan yang sempurna dalam kelemahan kita, dan untuk kita dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah setiap ujian batin yang kita hadapi menjadi langkah kita untuk lebih dekat kepada hati Bapa. Dan setiap tetesan air mata kita yang tertumpah menjadi sesuatu hal yang indah bagi akar iman kita, menguatkan kita, dan akan menghasilkan buah-buah yang lebat dari hidup kita. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, dalam keheningan ini kami merenungkan tentang ujian batin yang seringkali Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah menguji kami melebihi kekuatan kami. Setiap gejolak emosi, setiap keraguan yang muncul, setiap kegelisahan yang menyelimuti hati kami adalah bagian dari rencana-Mu yang sempurna.
Bantulah kami untuk dapat memahami bahwa di balik setiap ujian ada tujuan ilahi yang ingin Engkau capai dalam diri kami. Engkau ingin membentuk kami ya Tuhan, seperti bejana di tangan penjunan. Engkau ingin membersihkan kami dari segala kotoran dunia, memurnikan niat kami, dan menguatkan karakter kami. Terkadang ujian itu datang dalam bentuk kekecewaan, kehilangan, atau penantian yang panjang. Tuhan, pada saat-saat seperti itu, biar seringkali kami ini merasa lemah dan kemudian kami bertanya-tanya mengapa semuanya ini harus terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah badai yang terjadi, anugerah ilahi-Mu tetap melimpah atas hidup kami. Anugerah-Mu yang memampukan kami untuk tetap dapat bertahan. Anugerah-Mu yang memberikan kami damai sejahtera di tengah kegelisahan yang terjadi. Dan karena anugerah-Mu yang mengingatkan kami akan kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang senantiasa ada. Biarlah setiap ujian batin yang kami alami tidak melemahkan iman kami, melainkan justru semakin membentuk kami dan memperdalam iman kami kepada Engkau. Ajarlah kami untuk melihat setiap kesulitan hidup sebagai kesempatan untuk kami bertumbuh, untuk lebih mengandalkan Engkau, dan untuk semakin mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang tidak pernah habis, atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah pudar. Kami menyerahkan batin kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dengan hubungan dengan orang lain, juga soal masalah pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang setia. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini terbaring sakit, baik istirahat di rumah ataupun menjalani perawatan di rumah sakit, Engkau akan menjamah dan Engkau akan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.